Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fiartianinus Putra Maria, nomor spanduk F2019-01138 dari kelas C3 Program Studi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah kimia medisinal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur aktivitas obat antibiotika. Yang dimana dalam pembahasan kali ini, yaitu pertama ada pendahuluan, yang kedua antibiotik golongan beta-laktam, dan yang ketiga itu antibiotik golongan aminoglikosida. Pertama, kita masuk ke pendahuluan, di mana pendahuluan yaitu hubungan struktur aktivitas, di mana aktivitas biologis suatu obat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul yang spesifik dalam objek biologis atau dalam tubuh. Kemudian interaksi ditunjang oleh spesifitas sifat fisika kimia yang tinggi. Dan kemudian aktivitas obat berhubungan dengan sifat fisika kimia obat dan merupakan fungsi dari struktur. Nah, di sini ada gambar obat. Jadi sebelum dia memberikan aktivitas terapi, nah obat ini harus berikatan dengan reseptor. Nah, reseptor ini biasanya ada di dalam organ tubuh kita. Jadi, obat harus berikatan dengan reseptor. Nah, obat harus berikatan dengan reseptor, lalu kemudian membentuk kompleks obat reseptor. Baru dia akan memberikan respon of pharmacological effect atau efek terapinya. Agar obat dapat membentuk kompleks atau dapat berikatan dengan reseptor, maka dia harus mempunyai struktur yang spesifik sehingga dapat memberikan sinyal atau efek terapi. Kalau misalnya struktur dari obat tersebut tidak spesifik dengan reseptornya, maka dia tidak akan berikatan dengan reseptornya. Jadi harus sesuai obat dan reseptornya. Nah, kemudian antibiotik. Antibiotik berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu anti yang berarti lawan, kemudian bios yang berarti hidup. Secara istilah, antibiotika adalah senyawa kimia khas yang dihasilkan oleh organisme hidup, termaksud senyawa dan struktur analognya yang dibuat secara sintetik dan dalam kadar rendah maupun menghambat proses penting dalam kehidupan satu spesies atau lebih mikroorganisme. Jadi antibiotik senyawa kimia yang dihasilkan oleh mikroorganisme, dia itu memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan dan perkembangan bakteri atau biasa disebut dengan bersifat bakteriostatik dan kemudian bekerja mematikan pertumbuhan bakteri atau disebut dengan bersifat bakterisidal. Pada awalnya, antibiotik ini diperoleh dari hasil isolasi mikroorganisme. Namun, dengan berkembangnya ilmu, terutama sudah diketahui senyawa aktif dari antibiotiknya seperti apa, maka sekarang untuk antibiotik itu bisa diproduksi massal melalui sintetik kimia, asalkan telah diketahui senyawa aktifnya
seperti apa. Nah, di dalam bidang farmasi atau kesehatan, sediaan antibiotik ini banyak digunakan untuk terapi berbagai penyakit infeksi oleh bakteri. Apakah itu penyakit akibat infeksi dari bakteri gram positif maupun gram negatif. Walaupun demikian, beberapa banyak turunan dari antibiotik itu juga bisa digunakan sebagai anti kanker karena sifatnya yang bakterisida. Nah, jadi kita masuk ke penggolongan obat antibiotik berdasarkan spektrum aktivitasnya. Jadi berdasarkan spektrum aktivitasnya, antibiotika dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama antibiotika spektrum luas dan yang kedua antibiotika spektrum sempit. Antibiotika spektrum luas merupakan antibiotika yang efektif terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, ini adalah contoh gambar dari bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nah, adapun obat-obat yang tergolong dalam antibiotika spektrum luas diantaranya adalah tetrasiklin, amfenikol, aminoglikosida, makrolida, rifampicin, ampicillin, turunan dari penisilin dan sebagian turunan dari cefalosporin. Kemudian adapun antibiotika spektrum sempit merupakan antibiotika yang efektif hanya pada bakteri gram positif atau bakteri gram negatif saja. Nah, adapun pembagian antibiotika spektrum sempit beserta contoh obatnya yakni yang pertama bakteri gram positif, di mana antibiotika efektif terhadap bakteri gram positif, yakni contoh obatnya bacitracin, eritromisin, benzilpenisilin, penisilin G, prokain, penisilin V, penitisilin K, metisilin NA, dan lain-lain. Kemudian antibiotik yang efektif terhadap bakteri gram negatif. Nah, contoh obatnya itu colistin, polymyxin, B-sulfat, dan sulfamisin. Kemudian antibiotika yang efektif terhadap Mycobacteriaceae. Nah, contoh gambar mikroskopiknya seperti ini. Ini merupakan antituberkulosis. Contoh obatnya itu streptomisin, kanamisin, sikloserin, rifampicin, fiomicin, capreomicin. Nah, yang berikutnya itu ada antibiotika yang efektif terhadap kandida atau jamur. Nah, ini adalah gambar mikroskopik dari kandida jamur. Contoh obatnya yaitu griseofulvin, nystatin. Nah, nystatin biasanya yang digunakan untuk sariawan. Kemudian amphoterisin B dan kandisidin. Dan yang terakhir itu efektif atau aktif terhadap neoplasma atau anti kanker. Nah, ini adalah gambar mikroskop dari neoplasma. Contoh obatnya yaitu actinomycin, bleomycin, daunorubicin, doxorubicin, mitomycin, dan mitramycin. Selanjutnya kita masuk ke penggolongan obat antibiotik berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Berdasarkan mekanisme kerjanya dibagi menjadi 5, yaitu antibiotik yang menghambat sintesa dinding sel bakteri. Nah, ini contohnya penisilin, cefalosporin, carbapenem, vancomycin, bacitracin, fosfomycin, dan isoniazid. Dan yang kedua itu antibiotika yang bekerja langsung pada membran sel bakteri, di mana dia akan mempengaruhi permeabilitas membran dan menyebabkan kebocoran pada sel. Yang dimana contohnya polymyxin dan daptomycin.
Nah, selanjutnya itu antibiotika yang menghambat pembentukan DNA dan DNA atau RNA. Nah, contohnya itu quinolone dan rifampin. Dan yang selanjutnya antibiotika yang menghambat pertumbuhan pada ribosom. Nah, kerja antibiotik tujuannya untuk apa? Jadi, pada saat dia menghancurkan atau menghambat kerja dari mikroorganisme, artinya bahwa si antibiotik harus mampu menembus dinding sel atau menghancurkan membran sel dari mikroorganisme tersebut. Jadi dia harus menghancurkan dari sisi proteinnya. Nah, protein yang aktif di bakteri tersebut harus mampu dihancurkan oleh antibiotiknya, terutama ribosomnya, karena fungsinya itu untuk mensintesis protein. Jadi harus si antibiotik ini harus sampai menghancurkan ribosomnya, baik ribosom ukuran kecil, yang dimana di subunit dari ribosom ukuran kecil ada aminoglikosida, gentamisin, streptomisin, tetrasiklin, dan glisilicillin. Dan ataupun mampu menghancurkan bakteri ukuran besar pada subunit 50S subunit. Nah, di sini ada eritromisin, sindamisin, sinersid, dan pleuromutilins. Nah, dari ini. Dan serta ada subunit buat 30S dan 50S. Block of linezolid. Nah, tergantung jenis. Nah, dari ini itu tergantung jenis ribosom yang dimiliki oleh bakterinya. Nah, kemudian ada juga antibiotika yang menghambat sintesa asam folat di dalam sitoplasma. Contohnya sulfonamida dan trimethoprim. Nah, obat-obat yang memiliki sulfa. Kemudian kita masuk ke penggolongan obat antibiotik berdasarkan struktur kimianya. Berdasarkan struktur kimianya, antibiotika dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu antibiotika beta-laktam, turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam noxiclic, kemudian turunan amfenikol, tetrasiklin, aminoglikosida, makrolida, polipeptida, linkosamida, polien, ansamisin, dan antrasiklin dan fosfomisin. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas golongannya yaitu antibiotik beta-laktam, turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-siklik, dan turunan atau golongan aminoglikosida. Nah, baik, kita masuk ke antibiotik golongan beta-laktam. Nah, golongan beta-laktam merupakan antibiotik pertama kali ditemukan. Golongan antibiotik yang mengandung cincin beta-laktam yang banyak dikembangkan untuk pengobatan infeksi bakteri. Jadi beta-laktam ini merupakan obat antibiotik yang sering atau menjadi pilihan utama untuk digunakan sebagai obat dalam mengatasi suatu infeksi. Kenapa dikategorikan sebagai antibiotik beta-laktam? Karena dia mempunyai cincin beta-laktam. Jadi di sini alfa dan di sini beta, dan di mana betanya itu mengikat
gugus amino, jadi dia disebut dengan beta-laktam. Antibiotik ini dibagi menjadi 3 kelompok turunan, yaitu turunan penisilin, turunan cefalosporin, dan turunan beta-laktam non klasik. Nah, kita masuk ke turunan penisilin. Nah, turunan penisilin merupakan senyawa pilihan untuk pengobatan infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, penisilin merupakan antibiotika pertama yang pertama kali diisolasi dari kultur jamur Penicillium notatum dan Penicillium cherrysogenum, serta beberapa jenis jamur yang tergolong di dalam genus Streptomyces. Dari Penicillium cherrysogenum telah berhasil atau diperoleh dari isolasinya, yaitu asam 6 amino penisilanat yang digunakan sebagai bahan dasar sintesis dalam jumlah besar karena menghasilkan lebih banyak turunan penisilin, yaitu semi-sistemik dengan cara asilasi gugus 6 amino dengan karboksilat, asil klorida atau asam anhidrat. Nah, ini adalah struktur umum dari turunan penisilin. Nah, kita masuk ke struktur dasar penisilin terdiri atas cincin beta-laktam yang menyatu dengan cincin thiazolidin. Nah, ini. Kedua cincin ini merupakan inti dari turunan penisilin serta diberi nama 6 amino penicillinic acid atau 6-APA. Nah, di sini ada amino, strukturnya, kemudian ada rantai samping. Nah, dari turunan penisilin ini, dimana pada ikatan karbonamid pada rantai samping penisilin dapat dipecah oleh enzim amidase. Menghasilkan 6 amino penisilanat yang tidak aktif. Nah, berbagai turunan penisilin semisintesis kemudian diproduksi dengan memodifikasi rantai samping yang terikat pada 6-APA. Nah, baik rantai samping dan 6-APA keduanya penting untuk aktivitas antibakteri dari turunan penisilin. Jenis penisilin satu dengan yang lainnya yaitu terdapat pada perbedaan struktur turunan penisilin, yaitu pada rantai sampingnya. Jadi kalau rantai sampingnya diubah jadi benzen, nah ini benzen, maka akan menjadi benzil penisilin. Berubah jadi benzin penisilin. Begitupun pada turunan penisilin yang lainnya. Nah, ini adalah turunan penisilin yang lainnya. Oke, kemudian kita masuk ke hubungan struktur aktivitas turunan penisilin. Bagaimana hubungan struktur aktivitas untuk turunan-turunan penisilin? Nah, penisilin ini karena semakin berkembangnya atau pesatnya industri antibiotik, jadi penisilin ini telah
banyak mengalami beberapa modifikasi pada molekulnya dengan tujuan untuk melahirkan aktivitas-aktivitas baru dengan sifat-sifat yang baru dan yang lebih baik lagi dalam menghambat mikroorganisme sehingga eh, banyak ada penisilin yang tahan asam karena adanya gugus penarik elektron seperti gugus fenoksik yang terikat pada rantai samping amino. Gugus tersebut mencegah penata ulangan penisilin menjadi asam penilat yang terjadi dalam suasana basah. Terjadi dalam suasana asam. Jadi kalau misalnya kondisi dalam cairan tubuh dalam suasana asam, maka asam penilat bisa melakukan penata ulangan penisilin jadi asam penilat sehingga aktivitasnya terhadap penghambatan antimikroba berkurang. Sehingga dimodifikasilah penisilin ini dengan penambahan gugus fenoksi. Kemudian ada penisilin yang tahan terhadap beta-laktamase. Nah, di mana beta-laktamase ini merupakan enzim yang dapat menginaktifkan antibiotika beta-laktam. Nah, jadi karena adanya gugus meruah atau bulky pada rantai samping amino, misalnya cincin aromatik yang pada kedudukan orto mengandung gugus halogen atau metoksid. Jadi efek halangan ruang gugus meruah tersebut dapat mempengaruhi pengikatan enzim beta-laktamase pada cincin beta-laktam dan menyebabkan perubahan konformasi sehingga enzim kehilangan aktivitasnya atau berkurangnya aktivitas. Kemudian penisilin dengan spektrum luas, yaitu karena ada gugus hidrofil seperti NH2 pada rantai samping sehingga penembusan obat melalui pori saluran protein membran terluar bakteri gram negatif menjadi lebih besar. Sehingga yang tadinya hanya menghambat mikroorganisme gram positif saja, dengan penambahan spektrum luas seperti adanya penambahan gugus hidrofil, dia mampu menghambat mikroorganisme baik bakteri gram positif maupun gram negatif dengan cara memecah atau menembus obat melalui saluran protein membran terluar bakteri menjadi lebih besar. Nah, kemudian penisilin yang aktif terhadap bakteri gram negatif dan Pseudomonas aeruginosa yang disebabkan adanya gugus asidik asam dengan penambahan pada rantai samping seperti COH, SO3H, dan NHCO. Kemudian penisilin yang bekerja sebagai prodrug atau praobat didapatkan melalui cara-cara berikut ini. Yang dimana dibuat dalam bentuk garamnya, contohnya prokain penisilin G dan benzatin penisilin G. Kemudian menutupi gugus amino bebas, misalnya yang terdapat pada struktur ampicillin, dengan membentuk garam amida yang akan diurai kembali pada in vivo, contohnya piperacillin, azosilin, mesosilin, dan ampalsilin, dan membentuk ester pada gugus karboksil yang terikat pada atom C3, contohnya bakampicillin, rifampicillin, dan talampicillin. Pada praobat harus ada keseimbangan antara sifat lipofil yang menentukan absorpsi pada saluran cerna dan sifat hidrofil yang diperlukan untuk melarutkan praobat dalam cairan saluran cerna. Tujuan pembuatan praobat pada umumnya untuk memperpanjang masa kerja obat. Nah, kita masuk ke turunan cefalosporin. Turunan cefalosporin digunakan untuk pengobatan infeksi oleh bakteri yang telah tahan terhadap penisilin, terutama Staphylococcus yang menghasilkan penisilinase dan basil gram negatif.
Pada awalnya, turunan cefalosporin diperoleh dari isolasi ekstrak jamur Cephalosporium acremonium. Dari jamur inilah diperoleh hasil dari isolasi antibiotika, yaitu produk cephalosporin C. Dari senyawa inilah kemudian dilakukan modifikasi molekul untuk mendapatkan turunan cefalosporin yang memiliki aktivitas yang bervariasi yang digunakan sekarang ini. Nah, turunan cefalosporin mempunyai dasar struktur mirip dengan penisilin, yaitu cincin beta-laktam dihidrotiazin atau CFM mengandung dua pusat atom asimetrik C6 dan C7 sehingga dapat membentuk 4 senyawa optis aktif. Turunan cefalosporin dapat dikelompokkan berdasarkan struktur kimia, penggunaan klinis, spektrum aktibakteri, dan ketahanan terhadap penisilinase, yakni cefalosporin yang diberikan secara oral, cefalexin, cefadrin, dan cefaclor. Kemudian cefalosporin yang diberikan secara parenteral, cefalotin, cefazetril, cefazidone, di mana turunan ini sensitif terhadap beta-laktamase. Kemudian cefalosporin yang resisten terhadap beta-laktamase dan diberikan secara parenteral. Contohnya itu cefuroxim, cefamandol, dan cefoxitin. Kemudian ada cefalosporin yang tidak stabil secara metabolis, di mana contohnya cefalotin dan cefapirin. Nah, kita masuk ke keturunan cefalosporin berdasarkan sistem generasi. Generasinya dibagi menjadi 4 generasi. Yang pertama itu ini struktur cefalosporin generasi pertama. Sebagian besar turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik antara tahun 1960 dan sampai tahun 1970. Spektrum antibakterinya lebih sempit dibandingkan generasi berikutnya. Dan turunan ini tahan terhadap beta-laktamase luar sel yang dihasilkan oleh Staphylococcus aureus, tetapi tidak tahan bila dihasilkan oleh bakteri gram negatif. Waktu paro eliminasinya relatif pendek dan kemampuan untuk menembus cairan cerebrospinal relatif rendah. Nah, jadi ini adalah rantai samping pada struktur cefalosporin generasi pertama. Pertama, di mana ini rantai sampingnya akan dimodifikasi dengan obat-obat yang ada di sini seperti cefalexin, cefadroxil, cefadrin, dan cefazolin. Nah, kemudian ada struktur dari cefalosporin generasi kedua, di mana turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik sekitar akhir tahun 1970. Spektrum antibakterinya hampir sama dengan generasi pertama, tetapi secara umum turunan ini lebih aktif terhadap bakteri gram negatif enterik dan waktu paro eliminasinya relatif sama dengan generasi pertama, tetapi kemampuannya dalam menembus cairan cerebrospinal lebih baik dibandingkan dengan generasi pertama. Nah, di sini ada struktur kimia cefalosporin generasi kedua, dan ini adalah rantai samping yang dapat dimodifikasikan dengan obat-obat cefaclor, cefuroxim, cefamandol, cefmetazone, dan Nah, kemudian ini ada cefalosporin generasi ketiga, di mana turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1980.
Spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten, lebih tahan terhadap beta-laktamase, tetapi kurang aktif terhadap bakteri gram positif. Nah, jadi ini adalah gambar struktur kimia cefalosporin generasi ketiga. Nah, di mana rantai sampingnya bisa dimodifikasi dengan obat-obat berikut: tibuten, septisoxim, cefalosporin generasi keempat, di mana turunan ini diperkenalkan untuk penggunaan klinik dalam tahun 1995. Spektrum antibakterinya lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Secara umum, turunan ini aktif terhadap bakteri gram negatif yang telah resisten dan lebih tahan terhadap beta-laktamase, contohnya cefepim dan cevirom. Nah, ini rantai sampingnya bisa dimodifikasi dengan obat, dengan struktur obat. Kemudian kita masuk ke hubungan struktur aktivitas turunan cefalosporin, di mana uraian tentang hubungan struktur dan aktivitas turunan cefalosporin sebagai berikut, yaitu turunan cefalosporin memiliki inti yang sama kecuali pada rantai samping pada posisi C7 dan C3. Modifikasi substituen pada C3 dilakukan untuk mendapatkan sifat fisika kimia yang lebih baik, dan modifikasi substituen pada posisi C7 untuk mengubah spektrum aktivitasnya. Orang elektron pada posisi 3 dapat meningkatkan resonansi enamin sehingga kereaktifan cincin beta-laktam terhadap sisi aktif pada substrat D-alanin, D-alanil, dan D-alanin dalam biosintesis peptidoglikan meningkat. Akibatnya aktivitas antibakterinya juga ikut meningkat. Dan aktivitas biologis sangat tergantung pada rantai samping yang terikat pada posisi 7. Substitusi gugus metoksi pada posisi 7 seperti pada cefamisin meningkatkan ketahanan senyawa terhadap serangan beta-laktamase. Kemudian pergantian isosterik dari atom S pada cincin dihidrotiazin dengan atom O menghasilkan oksacefamisin atau oksasefam. Turunan baru tersebut yang didapatkan melalui sintesis total menunjukkan spektrum antibakteri yang lebih luas. Nah, kita masuk ke turunan beta-laktam non-klasik, di mana beta-laktam non-klasik pada umumnya digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase dan antibakteri gram negatif, di mana beta-laktam non-klasik adalah antibiotik yang mengandung cincin beta-laktam yang kadang-kadang bergabung dengan cincin lain yang terdiri dari 5 atau 6 atom. Dibanding dengan turunan penisilin atau cefalosporin, strukturnya mempunyai gambaran dasar yang berbeda, demikian pula sifat biologisnya. Beta-laktam non-klasik dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu turunan asam amidinopenisilanat, turunan asam penisilanat, karbapenem, oksapenem, dan beta-laktam monosiklik. Nah, salah satu contoh turunannya adalah turunan asam penisilanat, diperoleh atau didapat dari hasil modifikasi 6-APA. Nah, dia itu diperoleh dari modifikasi 6-APA. Nah, 6-APA ini dari turunan penisilin. Nah, digunakan sebagai penghambat enzim beta-laktamase, biasanya diberikan dalam bentuk kombinasi atau digabungkan dengan beta-laktam klasik seperti ampicillin atau amoxicillin. Nah, ini adalah struktur turunan dari asam penisilanat, di mana di sini ada cincin beta-laktam
Dan pada rantai samping ini dapat dimodifikasi dengan obat surbaktam, pif surbaktam, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian kita masuk ke antibiotik golongan aminoglikosida. Nah, golongan antibiotika aminoglikosida merupakan antibiotika yang memiliki satu atau lebih gula amino yang terhubung pada cincin aminositol melalui ikatan glikosida. Jadi, aminoglikosida ini merupakan antibiotik dengan struktur kimia yang bervariasi. Karena namanya aminoglikosida, berarti ciri khasnya bahwa di dalam antibiotik itu memiliki ikatan glikosida. Dengan aktivitas yang lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif dibandingkan positif. Jadi walaupun bisa melawan bakteri gram positif, namun pada bakteri gram negatif aktivitas dari turunan aminoglikosida ini lebih tinggi dalam melawan bakteri gram negatif. Kemudian antibiotika aminoglikosida pertama kali ditemukan dari isolasi Streptomyces griseus, yaitu diperoleh produk streptomycin. Nah, ini adalah gambar dari struktur gugus gula amino pada struktur utama turunan aminoglikosida. Nah, ini adalah nama sumber dan mikroorganisme penghasil antibiotika aminoglikosida beserta struktur kimianya. Nah, ini adalah nama produknya, streptomycin. Sumbernya yaitu dari Streptomyces griseus dengan struktur kimia seperti pada gambar ini. Kemudian ada neomycin yang bersumber dari Streptomyces paradiae, kanamycin juga bersumber dari Streptomyces kanamyleticus. Nah, ini ada gentamicin, Micromonospora purpura, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke hubungan struktur aktivitas turunan aminoglikosida, di mana pada umumnya turunan aminoglikosida mengandung 3 cincin yang dihubungkan melalui jembatan ether. Nah, di sini ada modifikasi pada cincin 1 sangat penting untuk aktivasi karena merupakan sasaran utama dalam penginaktifan enzim bakteri dan menentukan karakteristik luas spektrum antibakteri. Dan di sini ada modifikasi cincin 2 yang sangat sensitif terhadap perubahan struktur. Modifikasi gugus fungsional akan menghilangkan aktivitas antibakteri, dan modifikasi pada cincin 3, gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang berwarna. Nah, aminoglikosida memiliki 2 struktur utama yang penting, yakni gula amino atau gugus gula amino dan cincin aminosiklisitol. Nah, pada gugus gula amino sini ada CH2NH2 dan NH2 pada posisi 6 dan posisi 2, di mana ini merupakan tambahan gugus rantai samping. Dia berfungsi atau mampu menginaktifkan enzim dari bakteri yang dihambatnya. Kemudian, di sini pada cincin aminosiklisitol, dia itu ada pada elektron O-nya akan mengikat gugus gula amino. Di sini, gula amino. Nah, sebagai contoh, di sini ada struktur dari obat kanamycin, di mana, nah di sini adalah modifikasi cincin satunya.
Gugus-gugus amino pada 6 dan 2 berhubungan dengan kekuatan antibakteri. Kanamisin A yang mengandung kedua gugus tersebut lebih aktif dibandingkan kanamisin B. Aktif dibandingkan kanamisin B, yaitu 6 amino 2 hidroksil. Atau kanamisin C 6 hidroksil 2 amino. Kemudian hilangnya gugus 3 hidroksil atau 4 hidroksil ataupun keduanya tidak akan menurunkan kemampuan antibakteri kanamisin. Contohnya juga pada gentamisin, netilmisin, dan sisomisin mereka itu tidak mengandung gugus-gugus tersebut sehingga tidak diinaktifkan oleh enzim fosfotransferase, tetapi kemampuan antibiotika untuk mengikat ribosom bakteri itu berkurang. Kemudian modifikasi pada cincin 2. Nah, ini adalah modifikasi pada cincin 2-nya. Asetilasi pada gugus 1 amino dari kanamisin menghasilkan amikasin. Dan tidak menyebabkan hilangnya aktivitasnya. Kemudian N-etilasi dari sisomisin menghasilkan netilmisin, memperpanjang masa kerja senyawa induk karena tahan terhadap penginaktifan oleh beberapa enzim endogen. Dan ini hilangnya atom O dari gugus 5 hidroksil sisomisin menghasilkan 5-deoksisisomisin yang menyebabkan senyawa tahan terhadap enzim yang mengasetilasi gugus 3 amino. Kemudian ini modifikasi pada cincin 3. Nah, ini adalah cincin 3. Di mana gugus-gugus fungsional pada cincin 3 dapat diganti tanpa menimbulkan penurunan aktivitas yang bermakna. Jadi, kalau si gugus fungsional ini pada cincin 3 tidak ada, dia tidak akan menimbulkan penurunan aktivitas dari obat tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai hubungan struktur obat antibiotika pada dua golongan antibiotika, yaitu golongan beta-lactam turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-lactam non-siklik, dan juga turunan atau golongan aminoglikosida. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.